muttaqin, dokter muttaqin, pengusaha muttaqin, camat muttaqin, bupati muttaqin, gubernur muttaqin. Hebat nggak? Itu makanya Allah memberikan satu doa untuk kita. Rabbana hablana, proses mencari jodoh sudah dapat, wa dzurriyyatina, hasilnya tujuan utama waj'alna lil muttaqina imama. Jangan salah. Itu makanya kita sering baca doa ini. Ya. Hadirin sekalian, termasuk biaya-biaya yang kita bayarkan, kata Rasulullah SAW, wa afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalih. Sebaik-baik dinar adalah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya. Ya. Dengan demikian Rasulullah juga mengatakan, innal muslima idza anfaqa ala ahli nafaqatan, sesungguhnya seorang muslim ketika memberikan nafkah untuk keluarganya sekali nafkah, wa yahtasibuha, dia lakukan dengan ikhlas, kanat lahu shadaqatan, itu menjadi sedekah. Kanat lahu shadaqatun, itu menjadi sedekah. Masya Allah. Antum kadang-kadang ngeluh kan, Pak, karena banyak anak, tuntutan hidup ini banyak, sehingga sekarang ini jarang sekali saya infak sedekah. Ya, antum keliru pahamnya. Antum tiap hari ngasih makan hatta luqmah allati tad'u fi imra'atika sadaqah, kata Rasulullah, sampai sekali suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istri kamu shadaqatun, sedekah. Kemudian ada sekalian, pilar yang berikutnya adalah utamakan keteladanan. Ya, utamakan keteladanan. Hadirin sekalian, para pendidik memberikan atau mengadakan survei, hasilnya keteladanan adalah metode pendidikan paling influentif. Apa itu influentif? Paling nyasar, paling tepat, paling nyentuh. Bahkan Profesor Dr. Zakia Derajat, 74% anak terpengaruh dari keteladanan orang tua dalam proses pembentukan jati dirinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menyahudikan, menasronikan, memajusikan. Dari mana? Dari proses keteladanan. Utamanya pendidikan, khususnya keteladanan. Proses keteladanan itu 74%, selebihnya adalah teori-teori yang antum tanamkan itu. Jadi 100%, 74%-nya itu keteladanan masuk. Kalau antum hanya teori, datang ke masjid lo, bapaknya nonton TV. Lo ke masjid ya, kalau enggak gue gebuk sama sarung. Bapaknya main catur. Ya nggak kena. Kalau ke masjid pun malah nggak karu-karuan di masjid. Ya, ini diperhatikan keteladanan. Apalagi kita suka menyelisihi apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya, mendidik dengan kelembutan dan cinta. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Dengan rahmat Allah, dengan itulah kamu jadi lembut. Makanya Masya Allah, makanya dalam hadis Rasulullah, innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhalahumullahu rifqa. Allah itu kalau menginginkan kebaikan di dalam keluarga seseorang itu, dimasukkan ke dalamnya kelemah lembutan, rahmat. Kalau kamu sekarang keras kepala, kasar omongan, orang pada lari. Makanya Rasulullah menegur di antara sebagian yang ada, inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian termasuk orang-orang yang bikin lari. Ya, dengan apa? Kasar. Nabi Musa alaihissalam aja Pak, dengan Fir'aun masih apa? Dibasiatin oleh Allah. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
Wahai Musa dan Harun, ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan lemah lembut, mudah-mudahan dia takut atau sadar. No, sama Fir'aun. Siapa di antara kalian kita yang lebih baik dari Musa? Dan siapa sih di antara mat'u kita di Selombok ini yang lebih jelek daripada Fir'aun? Ada? Saya kira nggak ada deh seluruh Indonesia yang lebih jelek daripada Fir'aun. Itu masih diperlakukan oleh Nabi Musa. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Dengan demikian hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan menghias. Tidaklah kelemah lembutan ada di dalam sesuatu melainkan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan merusaknya. Sekarang kita akan bahas jangan mencela anak. Nah ini kadang saat jengkel, sudah capek, pikiran penat, banyak masalah, suami mau nikah lagi. Wah itu rasanya gimana Bu? Enak? Alhamdulillah, Masya Allah, baru kali ini saya dapetin. Ya, akhirnya apa? Keseimbangan pikiran hilang, kesadaran hilang, bahkan kelemah lembutan berubah menjadi kasar, dan omongan-omongan semakin tidak teratur, termasuk mencela, menghujat, mengutuk, bahkan mendoakan buruk. Nah ini, tolong, sepenat apapun mulut kita, kata Rasulullah, amsik alaika lisanak, tahan lisan kamu. Karena ciri orang mukmin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan ini butuh latihan. Tapi kalau antum tiap ada masalah ceplos, cerewet, nggak enak ngomongnya, itu biasa. Makanya ketika Rasulullah mendapatkan dari salah seorang istrinya ucapan-ucapan yang tidak patut, langsung Rasul tegur, dihentikan, dan istrinya pun berhenti. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha pernah sedang ada sesuatu dengan Sofia. Akhirnya dia mengatakan, saat itu ceritanya safar, kendaraan Aisyah masih banyak kosong, sementara kendaraan Sofia penuh dengan muatan, sampai nggak kuat. Akhirnya Rasulullah SAW punya ide, wahai Aisyah, bisa nggak sebagian barangnya Sofia dititipkan di kendaraan kamu? Enak aja, barangnya si Yahudi pendek itu. Subhanallah, si Yahudi pendek. Karena memang beliau itu tinggi. Apa kata Rasulullah? Laqad qulti kalimatan law muzijat fil bahri lamazajathu. Kau telah mengatakan satu kalimat, wahai Aisyah, kalau digunakan untuk campuran di lautan akan mengeruhkan. Luruskan. Anak antum ngomong nggak boleh, jangan dibiarin. Malah diacungi jempol. Nah gini kamu bisa ngelawan sama teman kamu. Kalau lain kali nanti kamu dikatain tokek, katain aja buaya, lebih gede. Itu. Terus kalau dikatain buaya apa ya? Kebo. Ini pendidikan hebat. Gitu juga kadang maknya mencontohkan cara ngeyelnya dengan suami dipantau oleh anak. Cara padunya sama tetangga ditiru oleh anak. Tanpa sadar orang tua tidak merasa dia mendidik, anaknya tahu-tahu meniru. Karena watak daripada perempuan itu ada 5. 1 doyan bicara. Ini berdasarkan penelitian akurat, nggak meleset. Ya, bahkan Taufik Al-Hakim mengatakan, saya itu dinyatakan di tengah laki-laki paling cerewet, ternyata setelah bergabung di tengah perempuan dinyatakan paling pendiam. Oh,
Itu. Loh, jangankan sekarang. Makanya kata beliau, jarang sekali saya ketemu perempuan berdua nggak ngomong. Ini jarang. Ya kalau laki-laki seperti tas ngomong, ya seperlunya. Habis itu menyibukkan diri. Kalau perempuan, Masya Allah. Apalagi ngaji ketemu temennya udah pisah 5 tahun bawa kacang. Mantep itu. Reuni di taklim. Wah, ngomong bla 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 sampai kacangnya habis itu nggak berasa. Itu. Tapi kadang-kadang kalau pulang ditanya, Mbak, gimana Mbak kajiannya? Wah, bagus pokoknya, Pak. Bagus sekali tadi itu. Pokoknya mantep. Nggak ada kajian yang lebih bagus dari itu. Terus tolong Mbak, saya dikasih penjelasan dikit. Oh, untuk lebih jelasnya, ada rekamannya di Ufit. Itu menunjukkan nggak ngikutin. Oh, judulnya aja hilang kok. Itu. Ini. Yang kedua, wanita itu paling peka dengan penilaian. Kalau antum diomongin kopi antum itu jelek, nggak bakal tersinggung. Ya, diomongin sepatunya buntung, tenang. Wong kadang-kadang celana sampai ngepir kak sobek aja tenang. Tapi perempuan dikatain jilbabnya rendranya aja. Wah Mbak, ini udah nggak zaman Mbak. Wah, udah sampai rumah kepikiran ini. Wah, saya dihina ini. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang masalah hina menghina, wailul likulli humazah. Karena humazah perempuan itu ketika Allah juga ya ayyuhalladzina amanu ya tentang itu jangan membenci kaum dengan kaum. Allah menyendirikan ya wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Allah khususkan perempuan karena hina menghina, rendah merendahkan di kalangan perempuan itu sensitif. Makanya perempuan itu harus dirayu banyaknya. Ya. Kalau laki-laki harus banyak dipuji. Nah itu Pak. Laki banyak dipuji, istri banyak dirayu. Kalau bisa rayuannya sampai gombal itu. Wah, senang dia. Tuh. Ini watak. Yang ketiga, paling seneng ngumpul. Makanya perkumpulan-perkumpulan perempuan itu di mana-mana banyak sekali. Yang ilkhal aja banyak kok. Yang gosip itu kan. Sampai majelis gosip itu berbeda-beda tema. Ada khusus majelis membicarakan istri-istri yang punya utang. Ada yang majelis lagi khusus untuk membicarakan gaji tetangganya. Sampai ada orang hafal gaji tunjangan tetangganya. Lengkap THR-nya. Ada yang khusus membicarakan suami-suami mau nikah lagi. Wah, itu dan tiap hari memang update. Kalah tuh WA. Nah, itu. Makanya di sini harus dipotensikan. Ayo ngumpul taklim, ngumpul tahfidz. Masya Allah, kisah menarik Zubaidah, istri Harun ar-Rasyid. Punya pembantu 100 semuanya hafal 30 juz. Tuh, sibukkan. Istrinya kasih majelis kayak begini, insya Allah bagus. Ada majelis lagi untuk tahfidz, positif. Kalau enggak, perkumpulan bakal liar. Yang selanjutnya, perempuan itu lebih banyak mempertimbangkan aku punya apa, bukan aku punya siapa. Beda dengan laki, aku punya siapa, bukan aku punya apa. Makanya wajar banyak laki-laki demi perempuan rela kehilangan harta. Tapi kalau perempuan rela kehilangan, lo kok diam aja? Gak ada nulisin? Itu kebanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Dan sensitif termasuk juga. Intinya itu. Waspadai media perusak. Nah, di sini juga tolong diperhatikan televisi kita.
Ibu-ibu sekalian, kalau kita bisa alokasikan TV kita ke TV-TV dakwah, silakan. Kalau enggak, matikan. Kalau memang sudah terpaksa sekali kontrol, jangan membiarkan. Bahkan para ahli pendidik mengatakan kehancuran di antara kehancuran, orang tua membiarkan anak melakukan 3 hal sekarang ini. 1, membiarkan TV bebas dipakai kapan saja. Yang kedua, termasuk HP gadget ya. Yang kedua, membiarkan anak main game tanpa kontrol. Yang ketiga, membiarkan anak dibawa temannya keluar tanpa pengawasan. Apalagi perempuan dibawa laki. Tuh. Hancur tuh. Ya. Dan bukan hanya hancur, dayus. Makanya gambar-gambar di rumah juga dihilangkan, jangan ada. Innal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun wala kalbun. Malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada gambarnya, ada anjingnya. Rumah dikasih anjing, pantasnya apa sih? Muslim itu enggak. Ya. Sekarang antum bangganya apa, pantasnya apa, enaknya apa? Punya rumah ada anjingnya. Hah? Apalagi kalau disesuaikan dengan hadis Rasulullah, antum paling sengsara. Kan kalau kita mendengarkan gonggongan anjing dianjurkan ta'awud. Kalau gonggongnya per 5 menit, antum capek kan? A'udzubillah. A'udzubillah. Itu saingan antum sama anjingnya. Itu aja sudah lemah kok. Apalagi antum sekarang malaikat nggak masuk. Ya, udah. Sekarang ini Masya Allah Pak. Kemarin saya tabligh ke salah satu daerah di Sumatera, Bukit Tinggi. Kegemaran orang itu memelihara anjing. Sampai anjingnya itu dikasih minum madu, susu. Astagfirullah. Anak tanya, antum minum madu sebulan berapa kali? Nggak mesti Ustaz. Ini anjing tiap hari katanya. Ya Allah, itu anjing untuk berburu itu Pak, babi ini. Kegemaran aja, hobi. Masya Allah. Alhamdulillah. Muslim sekarang hidupnya itu habaan manthura. Hidupnya sudah kacau balau. Ya, tertawan dengan berbagai macam syubhat dan syahwat. Selanjutnya dari sekalian, bersikaplah adil sama anak. Sikap adil akan membuahkan banyak dampak. 1, sang bunda dan sang ayahanda akan dicintai anak secara merata. Kemudian yang kedua, akan menimbulkan efek psikologi yang iktidal, yang adil juga. Anak juga nanti akan terbiasa bersikap adil. Yang ketiga, nanti tidak memundulkan dendam di masa depannya. Kalau anak sudah diperlakukan tidak adil sama orang tuanya, pasti kecil besar nanti ada rasa ingin balas. Minimal ada dendam yang tidak akan bisa terlampiaskan kecuali dia akan perlakukan kepada anaknya serupa. Oh, kasihan kan Pak? Makanya Rasulullah mengatakan, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kalian bersama sama anak-anak kalian. Adil dalam masalah hibah, dalam masalah memberikan seragam pakaian sekolah, dalam masalah uang-uang jajan, dalam masalah sekarang ini memberikan papan pangan, harus kita samakan. Selanjutnya, bijaksana dalam memberikan hadiah. Ya, jangan sampai sekarang kadang-kadang prestasi dinilai dengan materi terus. Kalau kamu ranking 1 saya beliin sepeda. Kalau ranking ini, kalau kamu menang olimpiade nanti saya akan jalan-jalan makan ke rumah makan ini. Materi terus, jangan. Selanjutnya, jangan tergesa-gesa ingin memetik hasil. Ya, memetik hasil. Kadang-kadang hadirin sekalian, pendidikan terhambat bahkan gagal karena pelakunya tergesa-gesa. Al-ta'anni minallah, kata Rasulullah, kita bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa dari Allah. Wal ajalah, sikap tergesa-gesa adalah minasyaitan.
Terkadang pendidikan yang sudah kita canangkan berpuluh-puluh tahun, itu hasilnya sampai mati pun kita belum dapat. Bahkan Pak, maaf, banyak anak-anak yang kenal sunnah, banyak orang-orang yang kenal sunnah dapat hidayah setelah orang tuanya wafat. Masya Allah. Bahkan hadirin sekalian, sudah lama meninggal dunia, dapat hidayahnya sudah menjelang meninggal dunia. Siapa tahu? Makanya yang paling penting, kita harus mengerahkan sebab hasilnya itu di tangan Allah. Sehingga hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fawwal muhtad wa may yudlil faulaika humul khasirun." Memang milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum, Muhammad, bukan tugas kamu memberikan hidayah mereka, walakinallaha yahdi man yasha. Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Oleh karena itu, barang siapa yang sekarang ini masih belum mendapatkan hasil pendidikan anak, maka hendaknya ingat ceritanya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun mendidik anaknya, masih tetap enggak mendapatkan hidayah. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Bahkan dijulukin oleh Allah, innahu kana abdan syakura, sesungguhnya dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Yang siapa sudah bertahun-tahun mengajak istrinya untuk ngaji susah, pakai jilbab masih ogah-ogahan, dan cara pakai jilbabnya seperti model aturan lalu lintas buka tutup, ya sabar. Ingat ceritanya Nabi Nuh sama Nabi Lut, sampai wafat tidak mau mengikuti agamanya Nabi Nuh, Nabi Lut. Saat kita masih belum mendapatkan hasil atas dakwah kita yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, maka Masya Allah, ingat Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau mungkin secara umum kita berdakwah, makanya dari sekalian dakwah itu bukan soal masalah besar kecil, banyak sedikit. Dakwah adalah hidayah. Makanya ada pengingat yang paling baik dari seorang ulama, supaya da'i ulama tidak bangga dengan jumlah banyaknya jamaah, dengan peringatan yang cukup telak. Wahai para doa, waspadalah dengan jamaahmu yang banyak. Bisa saja mereka yang mendapatkan petunjuk dulu daripada kamu. Subhanallah. Apa enggak menjadi bumerang itu? Untian kalimat kita banyak menyadarkan orang, tapi ternyata kita masih tertarung di dalam kaki sendiri di atas apa? Kesesatan. Atau minimal kita hanya indah di dalam suara, indah di dalam retorika, tetapi pengamalan di dalam tataran realitanya tidak. Bukankah jamaah-jamaah kalian lebih dahulu mendapatkan hidayah daripada kamu? Makanya para ulama itu kalau mau ngaji itu nangis. Ya, nangis. Dan ingat, Masya Allah, Allah mengomentari Nabi Nuh alaihissalam, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman dengan Nabi Nuh kecuali sedikit. Subhanallah. Dan ingat rayuannya Nabi Ibrahim kepada bapaknya, lihat kelembutannya. Ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adabun minar rahman, adabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ya abati, suatu rayuan, kelembutan, panggilan yang paling mesra untuk seorang bapak dari anak. Kalau dari bapak untuk seorang anak, ya bunayya.
Walaupun akhirnya bapaknya tidak memilih Islam. Bukan salahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin saja dakwah yang sudah kita canangkan tidak mendapatkan atau belum membuahkan hasil. Maka banyaklah berdoa. Akhirnya masalah itu kan ada 3, Pak. Masalah yang kita hadapin itu bisa kita selesaikan, kita hadapi penuh dengan ketawakalan. Yang belum, kita cari solusinya juga penuh dengan ketawakalan. Yang tidak, kita serahkan kepada Allah lewat doa. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Contoh, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Contoh. Ya. Di antara doa panjang ada di sana, Rasulullah mengajarkan Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Masyaallah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina. Itu doa. Karena berapa banyak hal-hal yang kita anggap mustahil lulus tembus karena doa. Lihat Pak, mustahil enggak istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak umur 80 tahunan? Mustahil enggak orang yang sudah masuk perut ikan keluar hidup? Semuanya ternyata berkat doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang yang masuk kecepit ke dalam goa, tertutup mulut goa dengan batu yang sangat besar, bergeser dengan apa? Doa. Makanya jangan malas. Katanya Umar bin Khattab, bagi saya bukan soal pengabulan, yang penting aku diberi ilham Allah mau berdoa. Karena kalau sudah berdoa, pengabulan bakal di sampingnya. Gitu. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yas'ilillaha yaghdabu alaih." Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, "Ma min da'watin, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fihi ismun wala qati'atu rahmin." Tidaklah ada seorang mukmin muslim berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, illa stajaballahu ta'ala bi ihda salasin, melainkan Allah pasti akan mengabulkan salah satu di antara 3. Kan? Yang pertama, imma ayyu ajjila lahu da'watahu, doanya dikabulkan, dikuntan oleh Allah. Minta uang kasih uang, minta jodoh kasih jodoh, minta sehat kasih sehat. Au yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau disimpan Allah di akhirat. Jadi kalau antum berdoa untuk keduniaan nggak dikabulkan Allah, jangan suudzon dulu. Bisa saja, boleh jadi ditahan Allah untuk nanti kepentingan akhirat kita. Karena kalau dikabulkan di dunia semua, kita nggak punya bekal akhirat, nggak masuk surga, lebih sengsara kan? Au yadfa' anhu as-su'a bimislih, atau digunakan Allah untuk menangkis doa atau menangkis takdir, sepadan dengan doa tersebut. Apalagi di sana ada hadis, la yaruddul qadar illa doa, tidak ada satu yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi mana jeleknya? Kalau sekarang dikabulkan, alhamdulillah, minta uang 500 juta.
Ternyata kita nggak tahu di dalam catatan takdir Allah bulan Desember depan ini antum dicium sepur, cium truk, atau jatuh ke jurang, akhirnya ditahan oleh Allah berkat doa kita. Nah, seandainya sama-sama ditunjukkan ke antum, Mas, pilih 500 juta atau kejebur jurang? Kejebur jurang apa 500 juta, Pak? Nah, itu masalah. Dan Allah paling tahu dan paling mengerti tentang maslahatnya hamba. Ya. Atau disimpan di akhirat. Ya. Karena dilihat sodakohnya pelit, sholatnya nggak khusyuk, ngaji datang ngantuk, minimal nggak paham, ngeblong semua. Dihitung-hitung ente ini nggak masuk surga ini kalau doanya saya kabulkan semua di dunia.